Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zikria dengan NIM 1120046. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas hadis ahwal sasia dengan dosen pengampu Pak Lukman Hakiki Amrullah MH. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang usia menikah menurut ulama mazhab, para fuqaha, dan berdasarkan undang-undang negara di Indonesia. Batas usia dalam perspektif hukum Islam, di samping sebagai negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini, kehidupan masyarakat selain berpedoman pada undang-undang, juga hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hadis maupun Al-Quran, tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai berapa batasan usia perkawinan. Sebenarnya usia ideal menikah itu berapa? Imam Syafi'i mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah SAW artinya bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah radhiyallahu anha sedang Aisyah berumur 6 tahun dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis di atas menerangkan tentang perkawinan Nabi dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan Nabi SAW baru mencampuri Aisyah pada saat berusia 9 tahun. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas pendapat ulama tentang usia menikah, tetapi terlebih dahulu kita membahas batasan-batasan usianya dari segi sigor, baligh, dan rusyid. Baik, di sini kita akan membahas tentang sigor atau tamyiz atau bisa disebut sebagai usia belum memasuki baligh. Pada masa ini, anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat bagi dirinya dan mana hal yang membahayakan dirinya. Sebagian ulama menyatakan pada usia ini, seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lainnya. Umur tamyiz atau shigor menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun dan berakhir setelah sampai pada masa baligh. Tamyiz bisa dikelompokkan pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir atau middle and late childhood, yaitu periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun. Nah, yang kedua yaitu baligh. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dalam kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai, maksudnya yaitu telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Batas baligh menurut Imam Mazhab dan para fuqaha: pertama, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, dan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Kedua, Daud dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia. Ketiga, ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh. Keempat, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun. Ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tauqīfi atau melalui wahyu yang menjadikan batas baligh dengan usia. Ar-Rusyid atau pendewasaan.
adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya ar-rusyid bisa dicapai bersamaan dengan masa balik apabila dalam proses menyongsong masa balik mendapatkan edukasi yang baik dan benar. Usia ar-rusyid menurut ulama. Ar-rusyid menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah baik dalam mendistribusikan harta dan mampu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Dalam mazhab Syafi'i, baik dalam masalah agama dan harta, sifat ar-rusyid ini mungkin telah dimiliki bersama dengan masa pubertas dan mungkin sedikit tertunda atau lebih lama, tergantung pada pendidikan dan kesiapan orang tersebut dan kompleksitas kehidupan kulturnya. Bisa disimpulkan, masa ar-rusyid adalah masa kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa balik atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia balik adalah 15 tahun, sifat ar-rusyid antara 15 tahun sampai 17 tahun. Kriteria balik dan pendapat ulama tentang syarat balik dalam sebuah pernikahan. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan 3 hal yang menandai bahwa seorang anak telah balik. Pertama, sempurna usianya 15 tahun. Dihitung dari sejak anak lahir ke dunia, maka penting bagi orang tua mencatat kelahiran anak dalam hitungan hijriah. Jika anak sudah berusia 15 tahun, maka ia sudah termasuk balik. Kedua, mimpi basah atau keluarnya air mani pada laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 9 tahun dan mengeluarkan cairan sperma, maka ia sudah mencapai balik. Ketiga, yaitu haid. Apabila keluar darah dari kemaluannya, maka darah tersebut bisa dimaksudkan sebagai darah haid dan sebagai ciri perempuan yang sudah balik. Pendapat ulama tentang syarat balik dalam sebuah pernikahan. Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustafa, arti dewasa atau rusydan, yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut balik al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rashid Ridho, kalimat balik al-nikah menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah, serta diterapkannya hudud. Karena ini, rusydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasyaruf, serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarufkan dan menggunakan harta kekayaan walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Secara eksplisit, para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa balik bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan balik maupun dewasa tersebut menurut sebagian fuqaha bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan atau belum balik, begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan izin darinya. Hubungan hadis usia menikah dengan Undang-Undang Dasar Pernikahan di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah qalat tazawwajaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa hiya bintu sitti wa bana biha bintu tis'i wa mata wa anha wa hiya bintu samana asyrata. Ruwahu Muslim. Rasulullah menikah dengan dia Aisyah dalam usia 6 tahun dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun dan beliau wafat pada usia 18 tahun.
Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia balik atau batasan usia nikah. Dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun. Meskipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Pada masa itu, terutama di Madinah, tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rafiq sebagai berikut. Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan tanda-tanda dewasa atau balik seseorang itu ada 3, yaitu sempurna umurnya 15 tahun dan haid atau menstruasi bagi wanita usia 9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW pada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan sholat pada saat berusia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun apabila anak enggan menjalankan sholat. Berdasarkan usia pernikahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah dirubah, yaitu isinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebenarnya, usia pernikahan di Indonesia masih ada banyak alasan mengapa usia pertengahan 19-an, 20-an, hingga 30-an awal menjadi patokan usia ideal menikah yang aman. Salah satunya adalah faktor kedewasaan. Dewasa di sini bukan cuma bertambahnya umur, tapi juga dari kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir. Di usia pertengahan itu, Anda terhitung sudah cukup dewasa untuk memahami benar mana cinta yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Sebab, semakin dewasa seseorang, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang, mencari jati diri, dan akhirnya mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup. Itulah alasan kenapa di Indonesia menetapkan usia pernikahan di usia 19 tahun. Dan teman-teman, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.